Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk membahas kuliah kita mengenai empowerment empowerment dan advokasi. Empowerment ini merupakan satu satu teori ilmu sosial sebenarnya. Empowerment adalah sosiologi, kemudian dasarnya adalah dasarnya adalah teori-teori tentang power, khususnya power sharing power sharing. Kemudian advokasi, yaitu teori-teori yang berada pada ilmu hukum, yang berarti melakukan satu upaya-upaya atau proses-proses pembelaan, pembela. Nanti ada membela kasus, membela person atau individu, Oke. Empowerment dan advokasi ini merupakan satu teknik atau satu strategi, strategi yang banyak digunakan dalam praktik pekerjaan sosial, khususnya dalam bidang praktik pekerjaan sosial makro, walaupun tidak selalu hanya digunakan dalam praktik pekerjaan sosial makro, tetapi ada juga mikro. Misalnya kita advokasi kasus disabilitas, klien disabilitas, atau penyandang disabilitas, lanjut usia, dan sebagainya. Itu juga banyak berbicara mengenai empowerment, banyak berbicara mengenai advokasi. Dan walaupun demikian ada beberapa teori atau ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa empowerment dan advokasi itu lebih condong kepada praktik pekerjaan sosial yang bersifat makro. Beberapa pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas mengenai empowerment dan advokasi. Anda sendiri yang menyelesaikan tugas itu di beberapa minggu yang lalu, tugas mengenai empowerment dan advokasi. Sumber belajarnya, bahan belajarnya, Anda dapat mencarinya di beraneka ragam literatur, Yang kemudian saya tambahkan di sini empowerment dan advokasi dengan sumber dari buku Modern Social Work Theory, tulisan dari Malcolm Payne, 2014, tahun 2014. Supaya kita mempunyai satu pemahaman yang kurang lebih tidak menyimpang dari sumber yang sudah kita tentukan bersama. Kemudian berikutnya adalah main contribution. Contribution ini atau kontribusi utama dari teori advokasi dan pemberdayaan, empowerment dan advokasi. Empowerment dan advokasi ini membantu pekerja sosial untuk mengembangkan pertolongan yang diberikan, yang diarahkan untuk memberikan peluang kepada klien atau kelompok sasaran dalam mencapai pemahaman yang lebih luas. Ini empowerment dan advokasi ini banyak, teori-teorinya juga banyak. Dan ini membantu pekerja sosial untuk mengembangkan satu sistem pelayanan, sistem pertolongan yang diberikan, yang diarahkan untuk memberikan peluang kepada kelompok sasaran dalam mencapai pemahaman yang lebih luas, dan dengan demikian upaya untuk mengubahnya juga mempunyai satu dimensi tersendiri, di luar dari dimensi-dimensi klinikal. Beberapa teori sebelumnya, pertama di situ ada behavioral theory, kemudian ada kemarin itu kita bahas mengenai
Sistem teori. Sistem dan ekologi, kemudian ada apalagi ya, ada beberapa teori psikodinamika, ya psikodinamika. Itu lebih kepada praktik pekerjaan sosial mikro. Nah, sekarang kita mulai beranjak kepada teori-teori yang melandasi praktik pekerjaan sosial makro. Salah satunya adalah empowerment dan advokasi ini, ya, dalam memahami suatu situasi secara lebih luas. Nah, kalau kita membahas empowerment itu berarti kita juga berbicara mengenai struktur, gitu ya, struktur. Permasalahan-permasalahan itu bukan disebabkan oleh klien itu sendiri, bukan disebabkan oleh faktor internal dari kelompok sasaran itu sendiri, tetapi disebabkan oleh sesuatu yang berada di luar diri, ya, di luar diri dari sistem sasaran itu sendiri. Bisa norma, bisa kebiasaan, bisa sistem yang dirancang oleh elit, nah, gitu ya, sistem yang dirancang oleh golongan tertentu, gitu ya, golongan tertentu ini yang mendominasi, ya, mendominasi power. Power adalah kekuatan untuk mengendalikan sesuatu, ya. Power ini dimiliki secara tidak merata, dimiliki secara tidak merata. Power ini dimiliki terutama oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok dominan. Kelompok dominan ini seringkali kita sebut sebagai kelompok-kelompok elit, ya, kelompok elit. Bisa beraneka ragam, bisa beraneka ragam. Kelompok elit itu bisa juga berupa pemerintah, bisa juga berupa penguasa modal, gitu ya, penguasa modal. Atau bisa juga orang-orang dengan jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki, gitu ya. Kelompok inilah yang menentukan sesuatu itu baik atau tidak baik, sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, sesuatu itu diarahkan untuk kelompok tertentu atau kelompok yang lain, itulah struktur, gitu ya, itulah struktur. Sesuatu yang ada di luar diri manusia, di luar diri pribadi, tetapi menentukan perilaku, menentukan persoalan, menentukan situasi yang terjadi, yang mengatur hidup individu. Ya. Kita contohkan saja laki-laki atau sistem budaya patrilineal atau patriarkat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga. Dengan demikian, perempuan berada pada posisi yang di bawah laki-laki, gitu ya, di bawah laki-laki atau di bawah berada di pihak yang kurang memiliki power dibandingkan laki-laki. Kalau suatu keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan, kemudian keluarga tersebut mengalami kesulitan ekonomi dan hanya mampu menyekolahkan satu orang anak saja, maka yang dipilih adalah laki-laki. Dipilih untuk mengikuti pendidikan lanjutan adalah laki-laki. Ini bagian dari struktur kita, ya, struktur kita itu menyatakan seperti itu. Nanti laki-lakilah yang bertanggung jawab kepada keluarga. Dengan demikian, kemampuan, pendidikan, keterampilan yang dimiliki laki-laki harus lebih baik dibandingkan perempuan. Ini bagian dari power, ya, power. Itu struktur. Jadi yang menyatakan bahwa
yang powerless dan yang powerful itu kelompok tertentu itu bukan individunya, tetapi struktur. Empowerment dan advokasi sebenarnya dapat dikatakan sebagai praktik-praktik demokrasi, ya, demokrasi. Jadi ini jelas di demokrasi itu jelas ya. Oke. Dapat dikatakan sebagai praktik-praktik demokrasi yang memungkinkan orang untuk mengatasi hambatannya dalam mencapai tujuan hidupnya. Demokrasi adalah artinya semua kekuatan, semua kehendak, semua inisiatif itu berangkat dari kehendak orang yang bersangkutan. Ya, kehendak dari orang yang bersangkutan. Nilai yang mengatakan bahwa individu itu penting, itu juga bagian dari demokrasi. Memungkinkan orang untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan hidupnya, untuk memperoleh akses terhadap pelayanan yang dibutuhkan, serta untuk meningkatkan pelayanan disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Nah, ketidakadilan di sini. Ketidakadilan ini berarti kan struktur, nah, gitu ya, struktur ini. Jadi empowerment ini berbicara mengenai struktur. Baik. Konsep empowerment merupakan satu konsep sosiologi, ya, sosiologi yang sangat luas, yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, itu kita berbicara mengenai power. Ya. Ekonomi juga kita bicara mengenai power. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan sosial. Ya. Pekerjaan sosial ini terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul, yang muncul akibat apa itu namanya perbedaan yang powerful dan yang powerless. Empowerment ini dilandasi oleh studi tentang power atau kuasa. Ahli sosiologi Max Weber mengatakan bahwa economic power, political power merupakan satu cara untuk memperoleh dominasi dalam masyarakat. Ya. Dominasi terhadap kelompok-kelompok lain. Ini kenapa begini? Para pengikut Marx mengatakan bahwa socio-economic power yang mendorong munculnya kelas sosial. Semua penguasaan power dilandasi oleh perjuangan kelas ini. Ya, Karl Marx menyatakan bahwa socio-economic power itu mendorong munculnya kelas. Ya, ada kelas powerful dan ada yang kelas yang powerless, kelas buruh dan kelas penguasa atau pemegang modal. Ya. Di situ ada bourgeois, ada proletar, gitu ya. Ini juga soal power, penguasaan power, dan itu ada kaitannya dengan penguasaan ekonomi, sosioekonomi. Oke. Pemikiran sosiologis yang lebih baru meyakini bahwa kaum elit dalam masyarakat akan memperjuangkan dominasi, ya, akan memperjuangkan dominasi. Jadi kaum elit ini cenderung untuk mengekalkan dominasi, untuk tetap dominan, ya, tetap dominan, tetap menguasai orang yang powerless, atau menganggap bahwa buruh itu memang perlu. Buruh itu bagian dari berjalannya proses ekonomi ini. Jadi tidak bisa buruh itu dihilangkan
kalau apa namanya, tidak ada buruh, maka siapa yang menjalankan roda perindustrian? Ya, seperti itu. Kaum elit ini cenderung mempertahankan dominasinya. Jadi empowerment itu sulit karena memang kaum elit ini yang berkuasa. Kaum elit inilah yang berkuasa. Struktur itu tidak jelas, struktur itu tidak nampak, tapi struktur itu begitu kuat. Sehingga untuk mengubahnya juga kita memerlukan satu upaya yang terus-menerus, sehingga struktur itu akan berubah secara sedikit demi sedikit. Tetapi kalau Marx tidak mengatakan bahwa perubahan bisa dilakukan secara sedikit demi sedikit. Marx mengatakan perubahan itu harus bersifat revolusioner. Itu prinsipnya di pengikut Marx, ya. Tetapi di teori-teori berikutnya tentang power itu tidak se-ekstrim apa yang disampaikan oleh Marx. Lux tahun 2005 menggambarkan 3 dimensi atau 3 bentuk, ya, 3 bentuk dalam power, penguasaan kekuatan ini. Yang pertama adalah bentuk atau tipe atau dimensi power yang berupa pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan. Kehidupan ini selalu melibatkan proses pengambilan keputusan, ya, baik secara individu maupun secara komunitas atau secara masyarakat. Perencanaan program atau pelaksanaan kegiatan tertentu itu selalu melibatkan proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, orang yang memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan, berarti orang itu mempunyai power. Itu satu bentuk atau satu dimensi dari power. Yang kedua adalah pemberian pengaruh terhadap anggapan bahwa satu isu adalah penting. Ya, ini satu bentuk lain, yaitu bentuk power yang berupa satu upaya untuk mempengaruhi opini publik. Ya, opini publik yang menyatakan bahwa sesuatu itu penting. Ya, sesuatu itu penting. Seseorang yang mempunyai kekuatan untuk menganggap bahwa sesuatu itu penting, itu adalah orang yang memiliki atau kelompok yang memiliki power. Biasanya ini adalah kelompok dominan. Ya, kelompok dominan bukan hanya dominan dalam arti jumlah. Ya, bisa saja dia itu dari segi jumlah itu tidak dominan, ya, dari segi jumlah dia tidak dominan, tetapi dari segi power dia dominan, bisa jadi seperti itu. Yaitu pihak-pihak yang mampu memberikan pengaruh terhadap anggapan bahwa suatu isu adalah penting. Itu dimensi atau bentuk dari power yang kedua. Bentuk power yang ketiga adalah kekuatan untuk memberikan pengaruh dalam menentukan pilihan publik. Ya, menentukan pilihan publik. Ini mirip juga dengan yang kedua tadi. Ya, menentukan pilihan publik. Kalau ada pilihan, beberapa pilihan, kemudian publik itu harus memilih, maka orang yang memiliki kuasa adalah orang yang memiliki power untuk menentukan atau mengubah pilihan-pilihan publik, atau orang yang mampu mengarahkan pilihan-pilihan publik. Biasanya melalui media, melalui iklan. Nah, kelompok yang memiliki kedekatan dengan media, kelompok yang memiliki kedekatan dengan
satu bentuk komunikasi massa, maka dia biasanya memiliki power. Itu dimensi dari power menurut Lux, ya. Lucas. Kaitan dengan pekerjaan sosial sekarang. Bagaimana power itu berkaitan dengan pekerjaan sosial, bagaimana power sharing itu juga berkaitan dengan praktik pekerjaan sosial. Empowerment merupakan satu teori yang bersifat positif dalam menghalau penindasan. Empowerment artinya pemberdayaan, ya, pemberdayaan, proses menguatkan daya kelompok-kelompok yang tidak berdaya, kelompok-kelompok yang tersingkirkan, gitu ya, atau di sini kelompok-kelompok yang tertindas. Sedangkan banyak permasalahan sosial berakar dari posisi ketidakberdayaan ini yang disebabkan oleh struktur yang dominan. Ya, banyak sekali persoalan-persoalan, banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial, kemiskinan, lansia, disabilitas, dan seterusnya itu yang disingkirkan, ya, yang tidak berdaya karena disingkirkan oleh struktur yang dominan. Gagasan empowerment memberikan panduan yang sangat besar. Yang kedua ini kaitan dengan praktik pekerjaan sosial. Gagasan empowerment itu memberikan panduan yang sangat besar dalam pada beberapa gagasan dalam pekerjaan sosial. Misalnya prinsip-prinsip self-help. Ya, ini kemampuan untuk menolong dirinya sendiri, kemampuan-kemampuan untuk berbuat, untuk memudahkan seseorang bekerja dengan kemampuannya sendiri. Itu sangat dekat dengan empowerment. Bantuan timbal balik itu juga merupakan satu konsep atau satu variabel yang cukup dekat dengan teori-teori empowerment. Partisipasi kelompok sasaran dalam perencanaan pelayanan itu juga merupakan satu gagasan penting di dalam praktik pekerjaan sosial, terutama di dalam perencanaan pelayanan yang dipengaruhi, yang diperkuat oleh teori-teori tentang empowerment. Kemampuan untuk mengambil keputusan juga seperti itu. Malcolm Payne kemudian tahun 2014 menjelaskan bahwa empowerment dan advokasi bukan diarahkan pada satu perubahan sosial luas, tetapi diarahkan pada kondisi kemajuan sosial tertentu. Nah, ini sudah lebih mengerucut lagi. Payne tidak menyoroti empowerment dan advokasi sebagai sebuah struktur besar yang tidak dapat diubah. Dia lebih mengerucutkan kepada kondisi tertentu yang dapat ditingkatkan untuk mencapai kemajuan sosial tertentu. Itu lebih spesifik. Kemajuan sosial ini terfokus pada kemajuan individual dalam mencapai tujuan, kemajuan kelompok, kemajuan keluarga, kemajuan masyarakat dalam proses pemecahan masalah. Tidak membahas secara luas sebagai sebuah struktur yang tetap, gitu ya, tidak sebagai suatu struktur yang tetap. Dengan demikian, Malcolm Payne menyatakan bahwa empowerment dan advokasi ini sebenarnya lebih dekat dengan praktek pekerjaan sosial makro, tetapi makro yang masih bisa diubah secara terlihat untuk mencapai kemajuan sosial tertentu yang terukur, ya,
terukur seperti kelompok, keluarga, masyarakat. Kemajuan empowerment ini bertujuan untuk membantu klien atau kelompok sasaran dalam memperoleh kekuasaan atau kendali penuh terhadap pengambilan keputusan maupun kendali terhadap kehidupannya sendiri. Ya, jadi empowerment berkaitan dengan satu upaya untuk membantu klien, ya, satu upaya untuk membantu kelompok sasaran dalam memperoleh kekuasaan atau kemampuan penuh dalam pengambilan keputusan maupun kendali terhadap kehidupannya sendiri. Empowerment dilakukan dengan meningkatkan kemampuan diri maupun keyakinan diri orang dalam memanfaatkan kekuasaan yang berasal dari lingkungan. Ya, meningkatkan kemampuan diri maupun keyakinan diri orang dalam memanfaatkan kekuasaan yang berasal dari lingkungan. Advokasi diarahkan untuk bekerja mewakili kelompok sasaran yang tidak berdaya. Ini dari bidang hukum, dalam bidang ilmu hukum, gitu ya. Mewakili intinya adalah berbicara atas nama, ya. Berbicara atas nama klien atau berbicara atas nama kelompok sasaran di hadapan sistem lain yang membuat kelompok sasaran itu tidak berdaya. Ya. Itu advokasi. Ya, diarahkan untuk bekerja atas nama kelompok sasaran yang tidak berdaya di hadapan sistem lain yang membuatnya tidak berdaya. Advokasi merupakan peranan atau keterampilan yang diadop dari ilmu hukum yang juga dilakukan oleh banyak profesi. Ya, banyak profesi ini, advokasi ini. Banyak sekali. Guru juga melakukan advokasi terhadap muridnya, gitu ya. Kemudian community development worker juga melakukan advokasi terhadap kelompok sosial tertentu atau apa yang namanya membela kelompok tertentu atau berbicara atas nama kelompok tertentu. Advokasi ini memandang orang dari dua sudut yang berbeda. Yang pertama, berbicara atas nama orang lain atau kelompok sasaran dan menginterpretasikan situasi yang dihadapi. Dia berbicara, pekerja sosial kalau dia melakukan advokasi untuk satu pandangan yang berkaitan dengan ini, berarti dia melakukan satu upaya berbicara atas nama orang lain. Yang kedua adalah, ini jangan diperhatikan dulu. Yang kedua adalah advokasi itu berarti menyampaikan kepada pihak yang memiliki power atau pihak yang menjadikannya masuk dalam situasi ketidakadilan. Ya. Menyampaikan. Advokasi itu menyampaikan kepada pihak. Nah, ini tadi berbicara atas nama, ya, kurang lebih sama, ya, menyampaikannya kepada pihak yang memiliki power atau pihak yang menjadikannya masuk dalamnya. Di sini adalah kelompok sasaran, ya, kelompok sasaran. Pekerja sosial itu menyampaikan kepada pihak yang memiliki power, pihak yang berkuasa, pihak yang dominan, atau pihak yang memasukkan kelompok sasaran itu ke dalam situasi ketidakadilan. Kemudian advokasi kasus, advokasi yang terkait dengan kebijakan sosial yang diarahkan untuk melakukan perubahan sosial tertentu yang memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Ya, terkait dengan ini, advokasi kasus ini biasanya terkait dengan kebijakan sosial, ya, kebijakan sosial tertentu yang diarahkan untuk melakukan perubahan sosial tertentu, ya,
yang memberikan manfaat bagi kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini bisa berupa individu, bisa berupa kelompok, bisa berupa keluarga, masyarakat, atau kumpulan-kumpulan sosial lain. Advokasi klien. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi adalah advokasi kasus. Kalau advokasi klien adalah advokasi yang diarahkan untuk membantu orang ya, dengan masalah tertentu yang mengalami hambatan untuk mendapatkan pelayanan sosial tertentu. Misalnya kelompok sasaran tertentu itu penyandang disabilitas, ya. Kemudian yang mengalami hambatan dalam menjangkau pelayanan-pelayanan yang diarahkan kepada disabilitas di satu wilayah, ya. Membantu orang ini dalam menggapai atau di dalam memperoleh pelayanan sosial yang dibutuhkan. Biasanya dia mengalami hambatan, biasanya dia tidak diperhatikan, biasanya dia disingkirkan, disisihkan dan seterusnya, atau dinomor duakan, ya, nomor dua. Kemudian advokasi klien di sini adalah advokasi klien tertentu, orang tertentu, ya, individu tertentu. Kemudian beberapa pokok pikiran dalam empowerment. Ini adalah teori-teorinya. Teori-teorinya. Kemarin Anda sudah membuat tugas itu, tapi lebih bersifat praktikal, gitu ya, praktikal atau praktis yang sudah diterapkan dalam satu proses pemberdayaan. Ya. Di sini masih berkaitan dengan teori-teori. Bahwa empowerment dan advokasi itu berkaitan dengan tujuan demokratis yang diarahkan pada upaya menguatkan posisi klien atau kelompok sasaran dalam menentukan kehidupan sendiri. Ya, ini dikemukakan oleh Beckett pada tahun 2006. Empowerment dan advokasi juga diarahkan untuk mempengaruhi penyediaan sistem pelayanan yang menguntungkan kelompok sasaran. Ya. Jadi empowerment dan advokasi itu diarahkan untuk mempengaruhi penyediaan sistem pelayanan. Jadi umumnya sistem pelayanan ini dibuat atau dirumuskan oleh kelompok dominan, sehingga kelompok dominan ini menomorduakan kelompok-kelompok tertentu, katakanlah misalnya kelompok-kelompok orang yang menyandang disabilitas. Ya. Disabilitas itu dinomorduakan. Dengan demikian, pekerja sosial yang yang menerapkan prinsip atau menerapkan strategi empowerment dan advokasi adalah pekerja sosial yang mempengaruhi penyediaan sistem pelayanan, yang mendorong atau mengubah agar kelompok sasaran itu jadi nomor satu. Ya, itu bagian dari empowerment dan advokasi. Ini tadi Bray, ya, tahun 2000. Kemudian empowerment juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memahami makna situasi yang dihadapi, serta mendorong kelompok sasaran untuk mengubah situasi. Ya, ini memahami makna situasi. Ya, jadi empowerment diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memahami makna situasi dan mendorong kelompok sasaran untuk bergerak, ya, bergerak untuk mengatasi situasi tersebut, ya, situasi yang dihadapi yang membuat dia atau membuat dirinya tidak berdaya. Empowerment dan advokasi menganggap bahwa power dikuasai oleh kelompok sosial dominan
atau kelompok sosial atau kelompok elit, ya. Di dalam empowerment dan advokasi ini menganggap bahwa power itu dikuasai oleh kelompok elit. Power itu tidak merata, ya, tidak merata dalam sistem sosial itu, tidak merata. Kelompok power itu hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu, dan dengan demikian hanya menguntungkan bagi kelompok itu sendiri, sehingga menomorduakan kelompok lain atau menyingkirkan kelompok lain atau memasukkan kelompok lain dalam situasi yang tidak adil. Ya. Power itu tidak merata. Power itu dikuasai oleh kelompok sosial dominan. Ya, kelompok sosial. Teori empowerment membantu pekerja sosial untuk berpikir dan bertindak untuk menghilangkan halangan sosial yang menghadang kelompok sasarannya, berpikir dan bertindak untuk menghilangkan halangan. Halangan ini biasanya dirancang secara khusus, dirancang secara kuat oleh kelompok elit ini. Karena power itu tidak merata. Power itu tidak merata, dia dikuasai oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok ini berusaha mempertahankan ketidakadilan itu, berusaha mempertahankan kondisi itu, situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak berdaya dan seterusnya yang mengakibatkan halangan sosial. Nah, ini empowerment itu menghilangkan ini atau berupaya mengurangi halangan-halangan sosial yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok elit ini, kelompok dominan. Praktik empowerment dan advokasi merefleksikan beraneka ragam ikon di dalam praktik pekerjaan sosial, termasuk prinsip-prinsipnya. Di situ ada self determination atau hak untuk menentukan dirinya sendiri, gitu ya, hak untuk menentukan dirinya sendiri itu dipengaruhi oleh teori-teori tentang empowerment. Kemudian ada juga client participation, ya, client participation itu juga dipengaruhi oleh teori tentang empowerment dan advokasi. Begitu pula dengan keterbukaan pemberi pelayanan untuk menerima pengaruh yang diberikan oleh klien. Ya. Biasanya pemberi pelayanan itu menganut apa yang namanya kuasi monopoli, gitu ya, monopoli semu. Dia tidak menerima keluhan klien, dia tidak menerima masukan-masukan dari klien atau kelompok sasaran untuk mengubah pelayanannya, untuk memperbaiki pelayanan. Karena dia relatif sudah nyaman dengan situasi itu, maka dia pertahankan. Maksudnya begitu. Jadi pemberi pelayanan juga seringkali tidak memiliki keterbukaan untuk menerima pikiran, menerima ide, menerima gagasan yang diberikan oleh kelompok sasaran itu untuk memperbaiki sistem pelayanan itu. Ya, ini kemudian empowerment ini merupakan satu pendekatan utama yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam mengatasi ketimpangan dan kondisi yang merugikan atau kondisi yang menyebabkan ketidakadilan, kondisi yang menomorduakan tadi, ya. Mengatasi atau mengurangi terjadinya. 5 gagasan dalam empowerment
yaitu memanfaatkan kekuatan masyarakat. Power dapat dipandang sebagai kekuatan yang membebaskan sekaligus juga menindas. Pemahaman politik atau power relation sangat diperlukan. Keterampilan dapat memberdayakan. Ini ada beberapa gagasannya. Interdependensi antara praktik dengan kebijakan. Jadi ada satu relasi yang begitu erat antara praktik pekerjaan sosial, praktik pelayanan dengan kebijakan. Ya, kebijakan. Oke. Ini semuanya ini bermasalah ini. Partisipasi merupakan konsep yang sangat penting dalam pemberdayaan, karena dengan partisipasi maka semua orang akan terlibat dalam memperoleh kekuasaan terhadap kehidupannya sendiri. Partisipasi tadi ya, partisipasi itu hal yang penting ya, hal yang penting. Yang terkait erat dengan empowerment ya, dalam teori empowerment. Partisipasi itu keterlibatan orang, termasuk di dalamnya keterlibatan di dalam mengambil keputusan. Ya. Keterlibatan di dalam menentukan pelaksanaan sebuah pelayanan. Praktik partisipatif memiliki 4 elemen penting. Ya. Yang pertama adalah empowerment yang diarahkan untuk memperkuat klien dalam menghadapi sistem yang menindas. Empowerment ini diarahkan untuk memperkuat klien. Diarahkan agar klien memiliki kendali atas keputusan-keputusan yang dibuat tadi ya. Jadi partisipasi itu salah satu yang ada di dalamnya atau salah satu nilai yang utama di dalamnya diarahkan agar klien memiliki kendali, memiliki kontrol atas keputusan-keputusan yang dibuat. Memperlengkapi klien dengan sumber daya personal. Ya, partisipasi itu berarti kita juga melengkapi yang menguatkan sumber daya personal klien itu sendiri, memberikan keterampilan kepada klien itu sendiri sehingga dia mampu berperan serta di dalam pengambilan keputusan. Mengorganisasi lembaga agar memiliki keterbukaan, itu juga bagian dari partisipasi. Itu elemen penting dari partisipasi. Model praktek empowerment itu antara lain mengatasi respon-respon yang muncul akibat penilaian negatif yang diterima. Mengatasi respon yang muncul akibat penilaian negatif ya, yang diterima, sehingga mereka dapat memandang dirinya sebagai orang yang memiliki daya. Penilaian negatif ini biasanya mengakibatkan seseorang itu tidak memiliki daya, powerless. Nah ini pekerja sosial yang melakukan praktik empowerment ini adalah diarahkan untuk mengatasi atau mengurangi respon-respon yang muncul akibat penilaian negatif. Menemukan dan menyingkirkan hambatan dalam memberikan penguatan terhadap pemecahan masalah. Advokasi dan empowerment merupakan pengembangan serta implementasi dari pekerjaan sosial kritikal serta merupakan unsur dari kegiatan-kegiatan anti diskriminasi. Ya, empowerment sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk memberikan kemampuan kepada klien atau kelompok sasaran gitu ya, sistem klien, bukan hanya klien secara individual, tetapi sistem klien yaitu satu kesatuan sosial agar mampu menghadapi persoalannya sendiri. Self-determination, menghilangkan penilaian negatif atas dirinya, serta menghilangkan ketidakadilan struktur. Itu yang saya sampaikan untuk mempelajari apa sih pemberdayaan ini.
Dari situ ada yang mau disampaikan? Adakah yang mau